Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wadrib lan gawe sira Muhammad lagum maring kafir Mekah. Al tegese gawe sira Muhammad lagum maring kufar Mekah. Lil kufari tegese maring pira-pira kafir. Ma'al mukminina dibandingno sertane jasa mukmin. Kowe gawe masalan ing siji perumpamaan. Wong mukmin mbek wong kafir iku gawe semacam perumpamaan, yaitu rajulaini ana wong lanang loro. Lafaz rajulaini iku badalun dadi badal. Wa tidak rajulaini wa ba'dahu wa ma ba'dahu terus iki. Wa tawi dawuh rajulaini wa ma lan perkara ba'dahu tawi rajulaini iku tafsirun. Iku nafsiri lil masari maring mata. Ini gua ma badau tafsirun lil macam ora sing boten-boten salah napa. Ja'alna kang gawe sapa ingsun ni akadima kedue salah sijine rajulain. Ayul kafirin nate wong kafir tak kei jannatene ing rong kebunan. Bustane ini tegese rong kebun ya. Terus jarang ele mana. Min a'nabin saking anggur. Wa hafaf lagu malang ngebari ingsun utawa ngekei sela-sela ingsun lumayan data ini tak sela-selani dinakulen kelawan tanaman kurma wis ngono wajah ana lan gawe ingsun bena rumah antarane jannata ini ingsun gawe meneh jaran ing gogo utawa tanduran yaitu nama di gogo kawe tanduran apa mawon utawa tukang den alam kekuatan apa bihidar terus piltal jannata ini utawi mengkono-mengkono dua perkebunan. Kilta yang produk mufrad. Ya dulu kami bujuno mufrad alat tasnya sing atas tasnya. Ote dawu kilta jannata ini mubtada ul mubtada. Kilta jannata ini atas iku maringi apa jannata ini. Ote dawu atas khobar mubtada. Ukulah ing panganane kilta jannata ini. Maknane sama roha atau sumuroha di sami, yang buah-buah jannata ini. Walam tazliman orang-orang yang kau jannata ini, tangtus kepada orang-orang yang kau piltal jannata ini minggu sangking ikilah, minggu sangking wong ya, tapi sangking milik wong, makna rujuk santai, minggu sangking wong sean, yang barang opo atau sean gagal bisa. Wafat jannalan mancur-mancur no ingsun, syakok nanti kese nyuwak sapa ingsun ngekei persian ingsun sila lagu ma ing ana telat-telane jannata ini ingsun kei nagaron ing kali ya kiringkang lumaku pola hargena antarane jannata ini wakana lan ana iku lagu kedue wong mahal jannata ini sertane perkebunan dulu apa tamarun apa sumurun niku kira apa nek katane termasuk itu apa buah sifat kita wal min tamarun Wabidomil hima sumurun Wabidomil awal wasukun itali sumurun Wawatnya jawab tamar kabeh jamu tamrotin Kasa jarotin dijamakno sajar Wakosabratin kusyuk Wabadanatin bujenin Jadi macamnya ini sami-sami sapanu tamarun sumurun Kabeh nawa sajarin sajarot Sajarotin jamae sajarun khosabatin khusyubun badanatin nama bujunun Fakola lisohibi Fakola mau mengucap sopo wong lisohibi maring kandane wong al-mu'mini kamu'min bahwa te wong kafir maksudnya yuhawiru gak no sopo kafir yang mu'min yufakiruhu tegesi mukruli bangga no sopo kafir yang mu'min oleh bangga ini anak aksaru anak singsun aksaru yakin hingga sebaring siro apane malan dunia ini wa ajuran wa agung apale nafaran kelompok ya asyiratan dadi kelompok Wadah kolangan manjing sopo wong jannata ing perkebunane wong bisa iki iklan kancane wong
Manane ya tuku, manane ngubung-ngubungno sapa kafir di iklan mukmin. Pokoke iki cerita wong sing kafir juga sing mukmin kirim. Nang cerita niki anggere sing juga sing kafir sing mukmin apa? Sing cerita niki gitu. Maksudnya muga-muga terus cerita. Ya tuku tegese ngubung-ngubungno sapa kafir, manane berkeliling sapa kafir di iklan ngajak kancane sing mukmin, dia ing dalam jannah. Wa yurihilan meruhna sapa kafir di ing mukmin asmaruha ing grobro buah jannah. Walam yakulan ora dawuh sapa wa jannate iki mergo iradatan krana ngersakno witrodosi maring rawuh pertamanan. Wakila lan dijawono isifaan krana alat cukup bil wahidi kelawan domir mufrad. Wa wa alim te kafir dolimun wong sing ngoyo linafsi maring awak dhewe ne kafir bil kubis bab nglakoni kekafiran. Kala ngucap sapa kafir ma'adzun ora nyangka ingsun antar biden to ilang apa jannah tan anji magese ora ilang apa jannah. Hadiya ila jannah abadan ing dalam selawat. Wa ma'adzinu lan ora nyangka ingsun asa-asa ing kiamat ora nak sangka kok imatan ingkang terjadi. Cara aku ora ono kiamat. Berjuga ning dunya ya sepen juga dereng kafir. Walai rugitu lamun bin balano ingsun ila rabbi maring pengiran ingsun ila akhirat dan akhirat. Ala jamika ing atase pertangkaan sira. Umpama sampeyan ana akhirat tenan, lagi dana kene bakal metu ingsun ora ning luwe apik minati nimbang ikilah hadir jannah. Perkebunan iki, apane mung kolaban ben bali. Umpama akhirat kok ana tenan wakaf sampeyan luwe makmur. Intinya makmur sampeyan duwe apa? Makmur. Lah kowe kere sampeyan luwe apa? Jadi saya dilakukan wong kafir. Marji ana ning Bali. Orang ngucap lagu maring ikilah kafir, sopo ibu kancane kafir, rupane wong mukmin. Bahwa kalau saya mukmin itu harus. Iku jadi sopo mukmin itu kafir. Jawab ibu tidak jadi sopo mukmin itu kafir. Amun salah rujuk. Terus saya iki wong mukmin genderan bantah. Akafarta. Ono to ngatiri sira bila diklandat pola kok kang gawe sekolah di kain sira. Gawe pintu robin sanging lemah. Mergo anak agama kurang sak temne Adam kuliko tinggal sopo Adam sanging sira. Semakin depaten mongko nuli kowe digawe tanpa mani yang tegese mani. Semata wakamu nuli ngratakno, nyesuwekno sapa wa kaing sira. Adalah tegese nyesuwekno sapa wa kaing sira. Wa sayaro kalan dadi sapa wa kaing sira digawe rojulan ning dadi omah. Lakinna wa. Lakinna tetapine utawi ingsun iku ngene. Asluhu diasli lakinna iku lakinan. Nukilat den tidak apa harokat hamzah apa harokat hamzah ila nuni maring nakal. Jadi lakin ana, berarti nune sukun hamzah fathah. Terus harokat hamzah dipindah ke apa? Nun. Aku difathah den dua apa hamzah hamzah. Bareng ngono semua iman monggo ditengokno apa nun penyidian sebagai nun. Jadi lakin na dua utawi sa. Ai domir usani tafsir domir ngene. Iku jumlah ba'da domir. Lawal mana te maknane ngene, anak aku. Ana ingsun aku lu berkeyakinan ingsun ngucap ingsun ngene, Allah Rabbi. Allahu te Allah Rabbi pengiran ingsun, wala usyriku lan ora nyirikno ingsun bi Rabbi lan pengiran ingsun ahadan ing umbi. Walau la ittaqalta jannataka qulta masya Allah. Walau la ittaqalta boyo nalikane masuk sira jannataka ing perkebunan sira hella taqalta. Hala ida kota boyo nalikane masuk sira jannataka ing perkebunan sira atau ing pertamanan sira kulta mengko ngucap sira. Inta jadika nalikane gawokno sira biha lan jannah ing ngucap hada masyaallah hada uti mau perkara saelang Allah sapa Allah. La quwata illa billah ora ana kekuatan mujud illa billah kecuali kersane Allah. Wa fil hadis lan iku tetep dalam hadis ana dawuh manbu tiap barang. Man disapane wong utial den paringi sapa man khairan ing kaapian. Wong sing dikai kaapian, rupane min ahlin dikai keluarga sing sehat atau amalin dunya. Supaya kula mengucap sapa man dadalikan nalikane mengkon-mengkon etok utawa etok dikai wa masyaallah la quwata illa billah. Wong nak lagi seneng terus muni masyaallah la quwata illa billah. Lan karo mengkora ningali sapa wong ing dalam ahal sama atau ing dalam ma'u tiapi ing makruhan ing barang sing ora disenengi. Intaroni ana aqallamik. Intara lamun ningali sironi ing ingsun, toni ing ingsun, ana ya ingsun. Utawi dawuh iki domiru fasin domir fasal. Dene makule ini antara makulu. Kowe nak delok aku lak ingkang luwih sithik mingga dibanding sira. Apane malan apane dunyane. Wawalatan lan anak. Pada menawa-menawa sapa robi pengira ingsun wali tiyane ento paring sapa robi ning ingsun kaya ning luwih apik ing jenazah dibanding swarga sira perkebunan sira. Utawi didawe jawab besar. Wa irsilan ngutus sapa wa ta'ala alih ngatasi jannatika. Apa ngutus subhanan ing gedhe.
Jamu kusba anak eswa itu dikasih berdek minat sama sange manis. Waktu siham kok dadi apa jannah tupai soal dan iku barang sing kosong, jalakon tur alus maksudnya hilang. Ardon tegese bumi malta ingkang alus las kudu kang ora tetep ale yang ngatasi arep apa kodamun blamaan. Awis dia atau dadi apa mau ka banyune jannah tuka dadi iku orang tu ilang sirna di mana to ira kemana sirna absun ala itu natus. Li ana gora makron sak nilange banyu mulai tasabur ora kasebab nopo wirul mak anis waji tangi bledek. Falan tasati among ora kuwasa sira lalu maring mak ora kuwasa tolaban ing golek meneh. Khilatan tegede cara. Diriku kang masuk ya apa khilah utawa tu diriku kang entuk sira. Tu diriku kang entuk sira kuwi mak dia kan khilah. Wah ini di mana nih mawon iki mengke kula terang. Wa kita lan den kurung ya apa kita mari iklan buah wong maksudnya dikurung kalian adab. Ya, dikurung kalian apa ada biau juhid dokti tegese kelawan pira-pira cara-cara sing dhisik atau biko dikang dhisik maca nanti sertane perkebunane wong bisa laklar rusak halakat mongko rusak apa jeneng pas kamu kok dadi sapa kafir iku ibu mulak male sapa kafir ing gelap napa epe-epe wong kafir lan ban kelam gedhen mata hati nang kono nyesal alaman ngatasi perkoraan pakok kang wis nglakoni sapa kafir ing dalam jannah. Di imarat nanti dalam bangun perkebunan kafir. Waya kalau jangan kau lihat lagi kosong ngomong sakit atau tentu hancur. Ala usia yang atasnya pertama nopo jenis ranjang ini, sing tiga mel anjang-anjang nopo dorong begini. Ala usia yang atasnya anjang-anjangnya jannah. Daa ini hati kecil saka-sakane jannah utawi ini loh. Ya jangan-jangan jamel anggur nopo. Lil karom iketi anggur. Di antar kotot kemudian gugur apa urus. Semata kata mengkonali gugur apa alkaromu apa anggur. Ajang-ajangi gugur terus tak anggur ya hancur bisa. Lalu aku ulang ucap sebuang dari sampai yare tani menolong ingsun. Lampu syrik itu orang musyrik ingsun. Birok di gelang pengiran ingsun tak musyrik. Kalau ahadan yang wong walam takunan orang-orang dia kita iklan tak walam takun. Walia ilam ya walam yakun. Lalu kecil wong moki atun kelompok jamaah dengan kelompok yang suruh nakang ulung toko jamaah yang wong min dunilah ale tampon libat nopo indah halagian alikane rusak jannah. Lama kanalan orang sopo wong ibu muntasiron katulung indah halagi alikane rusak jannah binafsi lan awak dhewe wong. Guna likal wala ya tulillahil haq. Guna likal wala ya tulillahil haq. Gunalika ing dalam kono-kono panggonan yaumul kiamat tegese ing dalam dina kiamat. Al walayatu te kekuasaan. Al wilayatu tegese kekuasaan. Sifat kilwawi lan fathai wa gunalikal walaya. Ayu nusratu tegese pertolongan. Gunalikal wilayah wa bikasri halan langkah kowe wawu. Ayu mulku tegese kerajaan sami-sami sapa. Gunalikal walayatu lillahi haq. Gunalikal wilayatu lillahi haq. Lillahi kedua Allah. Sifati walaya al-haqqu kang hak. Bagian diroah al-haqqi kang hak. Terus wonten sing darani al-haqqu ni sifati lafaz wilayah, wonten sing darani al-haqqu ni sifati lillah. Birok iklan rofa sifatu wilayah, wa bidari sifatu jalalah. Wa dawa ta'ala qurun wa api amane sahaban apa nilainya ke ganjaran ni satu dan ganjaran ya Allah. Laukana ditekdir ana sapa wa iki buglem ganjar sapa apa. Wa khairun lan wa api apane ukban apane akibatnya bidomil qaf lan domai qaf ukban wa sukun bidomil qaf ukban wa khairun ukban bidomil qaf ukban wa sukun ya ukban manane akibatan dari akibat dari mukminin akeh dirokong wa naswa tinata iki kabeh tinata pe sawab dan ukban iku ala tamli sing ngatasi kabeh kita. Berdua terang logo dirian ya. Terus nyata ya berdua terang logo dirian. Wadrib lagu masalah rojulain ja'alna li ahadihima jannatain min a'nam. Wa hafazna rumah binakli wa ja'alna baina rumah jar'a tilkal jannatain ya atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna khilala rumah. Ternyata berdua terang logo masalah logo dirian. Jannah itu artinya perkebunan. Yang muradif dengan jannah itu bustan atau raudhah. Jadi kata yang muradif yang sinonim itu jannah, bustan atau raudhah, pertamanan.
Impor ngotot itu secara lugas pokoknya jannah itu perkebunan, bustan mirip-mirip perkebunan, terus nopo rawdoh. Kemudian ada bahasa yang tidak populer tapi sering dipakai orang Arab disebut martak, martak atau nartak, wanal ab, yartak, wayal ab. Ini penting kalau terangkan. Nah, yang menjadi perdebatan ulama ahli sunnah dan mu'tazilah itu begini. Surga itu kan bahasa Arabnya di nopo. Nah, neraka bahasa Arabnya nopo. Ya tapi kowe misalnya ngobong geni ning dunya itu jenenge yo naron. Jadi kena masak yo dengan nopo? Naron. Soben dia mlebu neraka jenenge dia mlebu naron. Kowe to ben mlebu swarga jenenge mlebu jannatan. Saiki moro perkebunan jenenge moro jannatan. Nah sehingga terus menjadi perdebatan. Nah cara ahli sunnah, swarga itu saiki wis ono. Misalnya ini wis ono. Gue tidak kok di pokoknya nopo. Alasannya ahli sunnah, pokoknya dan mutakin bahwa surga itu sudah disediakan, sudah didesain bagi mereka yang takwa. Jadi sudah dibikin meskipun belum dihuni. Nah cara Mu'tazilah itu swarga itu ngomong alasannya Mu'tazilah. Di Quran itu ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh. Kowe iku cepet-cepet tok golek sepurane pangeran. Lan cepet-cepet tok nang mlebu swarga. Maksudnya golek amal terjadi nang mlebu swarga iku apa? Swarga disifati ardhuha kang utawi ambane swarga. Jannah. Iku asamawati sak kabeh langit wal ardh lan sak kabeh bumi. Jadi kalau surga satu itu ambane tak langit bumi, nah saya ini soalnya tidak kondi. Karena tidak mungkin al-jirmul asghar. Jadi kalau surga sekarang sudah ada, itu tidak kondi. Berkau ambane kita, tak langit bumi. Nah saya ini ngomong. Karena ngomong apa? Akhirnya mau tadi lah berpendapat, swarga itu saya ini urung. Ketika dibantah itu, nah lalu kisahnya Adam diusir dari surga. Iku mutlakul bustan. Ya perkebunan biasa. Jadi anggap aja anak biasa mau India penuh taman-tamanan, ya ada unggukan, mengindah-indah. Terus diusir, didapat cinta, arafah, ronotan. Jadi gak dramatis. Jadi cari dia, dibuat nih. Arafah apa gitu. Jadi orang Mu'tazilah itu gak seru. Ada orang itu nama seru. Buat nih suatu tenang. Dicoblok untuk bumi, kelihang-kelihang itu, yang suatu di luar. Tertegak ini, manis lagi itu medun. Tapi ada orang Mu'tazilah karena swarga sing surga niku romono berarti agama cai dia, paham ya? Nakal terus didapat dong. Tidak, sekalian. Tidak, nanti ada bangun di sini. Hawa dari ini tapi dari cerita. Coba kok bukti. Walhasil terus 40 tahun tugas melayang-melayang. Ketemunya dengan Arafah. Karena Arafah itu kode asing kan dicek ganteng be ayu, jadi kode elek. Terus kenalan meneh, jarane tak Arafah, saling apa? Kenalan. Jarane Arafah, jarene kenalan ini Jabal Rahmah. Ada yang berpacaran atau tenang-tenang itu ditulis jenenge Jabal Rahmah yang tubuh. Nek ana yang itu tulis ning ngono ben musta. Jarene nak ditompo itu tulisannya hilang, padahal hilangnya jadi terus yang berbeda. Wong kula genate teng Jabal Rahmah ning tubuh. Kan tulis apa kok? Gak tak ke malaikat men busak wae. Utuhan dari orang. Memang cerita versi itu dari Nabi Adam ceblok ning Jeddah, orang kendaraan India ke Jeddah besok. Yang jelas pas Nabi Adam itu orang pakar sejarah yang harus nulis. Kalau yang tukang nulis lagi itu sumber paham. Itu yang mesti pak. Ini penting kalau terang. Lalu perdebatan ulama-ulama ahli Quran itu kemudian begini perdebatannya. Lalu kalau bahasa itu tidak menjamin makna, lalu makna yang original itu apa? Nah, terus ulama ijma, makna original adalah magayanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan pakai akal, harus pakai penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah menjelaskan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, ya kita harus iman bahwa sekarang surga dan neraka ada. Karena di hadis-hadis jelas-jelas Rasulullah sering melakukan swarga, ya swarga yang nanti. Dan Rasulullah juga neraka yang nanti. Itu kan kata hadis-hadis Mi'raj.
Makanya Mu'tazilah itu terus kesannya mungkir sunnah. Karena jelas-jelas hadis sahih mutawatir bahwa surga neraka yang nanti untuk kita itu sudah nopo. Ada. Misalnya Nabi melakukan tentang swarga. Wah belum jebule mayoritas penghuninya kira-kira. Mulai wong dari do seneng mergone hadis-hadis sahih para itu aktsara ahli al-fuqah. Belum ning swarga jebule penghuninya kira-kira. Maksudnya saiki santri sing ngaji teng mriki, macam di mobil di murah kere dibanding setor tetep nopo. Jadi yo juga karo sing kere onang kere kabeh wong Islam. Ayo kita disugih sih. Abu Rizal Bakri itu banding setor di kalam nopo. Kalam nopo? Kalam. Islam tetep kere. Kiai di mobil loro dari juga. Cina bisa bilang-bilang. Mulai dari guru-guru. Jadi bangun mulai wong Islam di hati ini jelek, yang Cina juga tak pirang-pirang, bisnis pirang-pirang lagi denda ini, nama dia di mobil dulu. Tak kok LMO, terus marah kok LMO. Kita ini kan jadi orang aneh. Nah, orang Islam di wabe di mobil Alfa, dua bis paling kita tapi pirang-pirang orang yang denda ini. Jadi bukan di mobil carry ya. Tahu mungkin kencing, jadi itu Mustafa di mobil, untuk konti. Padahal Cina yang raih Islam, nak diubil pirang-pirang orang yang takut untuk kok. Sampai wis kere melarat hatinya. Rokok. Ya tapi nerangane belum digawe jadi ra itu berguna. Itu kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu hanya pakai logika. Kalau surga dan neraka itu ambane tak langit bumi dan sekarang sudah ada, tentu tidak mungkin karena al-jirmul asghar. Bumi ini jirmul asghar. Nggak mungkin ditempati al-jirmul akbar, jirim yang lebih besar. Sehingga mereka terus berpendapat belum ada, berarti belum dicek. Tapi melihat hadis-hadisnya Nabi itu memang sudah jelas ada. Malaikat itu tahu juga mobil malaikat Jibril. Malaikat itu saking profesionalnya itu nggak tahu senyum. Makanya tugas ini oleh Bu. Suatu saat Nabi itu siapa melakukan yang rokok ini hadis sokai. Nabi kebenaran rokok itu Jibril seru tenan jadi Nabi Jibril dong. Sampai malaikat yang jaga atau malaikat Jibril Malik. Masuk tugas oleh guyu sing kok wong paling sayangi Allah. Bisa nang kowe guyu. Malik itu. Lalu itu malaikat terus nopo. Barang guyu seumur malaikat itu guyu bisa terus malaikat. Mereka diamuk itu malaikat nopo. Masuk kowe tugas guyu iki ku wong paling disenengi. Pasal 5 lewat atas kamu salam nang gelem senyum. Pada bersama wasalama pisan tahu ya. Yang mau nggak pasti dulu. Aku kan nggak mau pasti rupet. Nggak mau ya, berapa ya? Nah itu terus menyulitkan ulama. Ini kurang baliknya kan lupa. Bersambung biasa nafsiri Quran, murah ahli Quran, rosa nafsiri, sanut makhluk. Jadi lapat-lapat yang bias kayak jana itu maknanya perkebunan atau swarga, narun rokok, itu banyak sekali di Quran. Rojulan maknanya wong lanang, wong. Itu memang ada lapat-lapat yang digolat. Penting nih kalau terang lebih mas, dan sampai ngerti ilmu nih. Misalnya yang tenggine Quran tiang saya itu istilah Quran nih. Rijalul la tulihim, tijaratu wala beun. Antik wong apik ku dijat wong lanang-lanang sing ora keganggu transaksi sampai eling apa. Padahal di situ juga memasukkan perempuan. Memasukkan apa? Tapi redaksinya tetap nopo? Rijal. Makanya di hadis Nabi paling sering ngendikan misalnya wong apik itu sapa? Rajulun ijaihi fisabilillah. Padahal di situ memasukkan imro'ah. Begitu juga zakat Nabi seringnya nyebut juga rajul. Padahal perempuan yang kaya juga wajib zakat. Itu memang masalah paling sensitif di masalah usul-usul fikih. Itu macam paling repot. Akhirnya terus firqah pirang-pirang gara-gara apakah rukun itu menentukan mana. Nah, jawab Allah jelas tidak. Nunggu jauh sore saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti sudah menjelaskan sorry detail. Itu baru kita berani maknani. Tapi nak boten sakit. Jadi orang kaya Mu'tazilah itu ngawurnya karena dia ketika maknani jannah perkebunan. Terus dengan logika nak jannah saya itu ono gone romono terus darani swarga neraka urung di. Mulai saiki anane butuh nyontok.
Sebenarnya dari suatu rokok sebenarnya di bumi dihancurkan. Ya terus lagi orang suara. Terus kali itu nanti Mu'tazilah debat, bodoh rara yang namanya debat dari lucu. Hari itu dia penggemar karya itu, materi ini suarga neraka itu ngenteni bumi ini apa orang? Ono tinggalan iya. Mereka ayatnya itu yauma tubaddalu ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil. Disebutkan apa kiamat bumi ini dilempit, digenti bumi tengahnya. Maksudnya digenti anyar itu digenti total, materi ini dihilangkan. Apa mau dimodifikasi? Nah ulama ahli sunnah malah lucu, sebetulnya mau dimodifikasi dong. Mereka nak hilang total, nyulayani hadis, nak wong sujud itu buminya jadi tersirat, digenti total kan hilang tersirat. Malah ada sunnah itu, aku rasa saja dan mereka kesini orang meyakinkan, waktu tengah sesuatu katanya meyakin, keramik kan meyakinkan, saja agak pagi nama. Malah kekuatan aliran tertentu yang mau sholat saja mereka itu jadi nama. Begini disebut nabi jadi sesi waktu, malah nabi itu waktu kena nama. Orang sujud kena nama saja. Mana nama tertentu gak belum sholat yang gitu kok. Itu ya orang masuk akal. Ya terserah pun tahu ini semua bodoh ramai. Jadi banyak sekali teori-teori yang bodoh ramai. Hanya karena menduga-duga lupa sekolah badan ini menduga-duga apa? Malah ada juga ya. Bis kita yakin misalnya kalau kita melatih, misalnya kita bersuara dengan apa? Ya kan bermati pengira. Karena kalau kita berdebat fisik, misalnya Bagus waktu nganggo awak putih, nyoror rutin. Berarti nganggo rambut keriting, nganggo awak pesek. Paham ya? Padahal kita sepakat aning suarga digen. Nah digenti si elemen dunia tentu rapat ning suarga. Karena elemen suarga itu bisa ke elemen apa? Nah itu tapi pakai materi yang ada di dunia. Karena materi yang dipakai saat inilah sehingga dia layak mlebu. Mungkin ya perubahan tanah ini dibangun terus cocok macam-macam ya. Ada dari kantor pulau bener, kena apa? Nabi kok ganteng, nggak kena apa? Kau nabi bismillah biswargo, nanti gawe elek berubah kangen. Nabi kayak ganteng bukan biswargo, jadi kok berubah kayak gitu. Ada orang elek-elek wangi biswargo, nah soleh tenang nanya, kok berubah apa? Kesulitan. Lain nabi yang mesti hari biswargo didesainkan. Jadi modifikasinya orang kan jelas warga, jadi apa? Ngomong, orang tenang gitu. Nah perdebatan itu gak penting, tapi nanti penting, nanti di masalah fikih. Jadi kalau kita ilmu ulama, nanti kita penting di masalah fikih. Misalnya begini, ini contoh. Dalam masalah fikih itu ada istilah al-adat muhakamah. Ini beruang berona salah kata. Adat itu jadi hukum. Tapi banyak pakar-pakar yang nganggap adat jadi hukum, misalnya orang boleh seminar, orang wedok kumpul, boleh resepsi, orang wedok kumpul yang macam minor-minor. Itu bukan gitu, maksudnya bukan itu, alasan muhakamah bukan itu. Saya tahu betul kaidah itu di asbab an-nazar, alas bawah nazar. Itu contohnya bukan begitu, contohnya begini, kalau terang. Al-adat muhakamah, satu dialek sosial itu menjadi makna, menjadi nama. Makna. Misalnya gini, saya orang Arab sekalipun, orang alim sekalipun. Misalnya saya bersumpah, wallahi la akulu lahma, demi Tuhan saya tidak akan makan lakem. Ya, demi Tuhan saya tidak akan makan lakem. Lakem itu artinya daging. Lakem artinya apa? Itu saya tidak melanggar sumpah. Kalau saya makan nasi tongkol atau ikan bandeng. Karena secara adat muni daging itu tidak memasukkan daging tadi apa? Ikan. Mana nih daging sih? Daging unta, daging wedhus, daging sapi. Tapi tidak daging ikan. Enggak. Padahal Al-Qur'an darani kowe nak ning segara iku untuk rahmate Allah, iku litak kulo mindu lahman toriya. Kowe nak ning segara iku untuk lahman toriya. Daging diseger. Maksudnya pangeran itu apa iki? Tapi secara adat lakem itu tidak memasukkan iwan. Paham ya? Lakem itu tidak memasukkan iwan. Lah ngono berarti kowe sumpah demi Tuhan aku ora bakal makan daging. Iku kowe mangan walau ora apa-apa. Mergo bahasa daging secara adat gak ngelokno ikan. Gak ngelokno ikan apa? Iku maknane al-adat
Jadi wong salah kaprah. Yang sesuatu yang diterima secara konsensus, itu dianggap disahkan secara sah. Salah kaprah, bukan kalau sumpah bukan arah mana. Nah, ini kalau terus ada, dan sama enggak janggal, dan tak tidak hukum. Sekarang misalnya antara mabena beti wa mimbari robotan meriadi jannah, terus akhirnya begini. Nabi ngendikan antara neomahku ambil mimbar itu robotan meriadi. Itu termasuk pertamaran suarga. Maksudnya yang sholat nenggono modus suarga. Apa yang panjang di antara materi suarga di pek songko kawasan antara rodo dan apa? Mimbar. Apa pintu suarga sebenarnya diambil dari tanah seputar itu. Ulama khilaf. Orang tinggal ini, iyo pintu berbagai suarga juga didesain sama kawasan Mabena Beti. Uang mimbari rodo itu meriadil. Dari hati-hati panjang di Noten. Pertama kiamat itu kan Syria. Tak warai nama tangan kiamat. Syria, Palestina juga nanti menjadi orang-orang Masar. Terus bumi yang dilempar itu Asia, Afrika, India, mereka Indonesia termasuk yang kena apa? Yang dicepat itu bumi memiliki. Yang tinggal kiamat pertunjukan orang-orang Masar itu Sam. Sam. Jadi pertengah bumi ini itu sokrok tenggine betul apa? Mati. Nah suratul ardi tenggine kak. Di kawasan Ka'bah, Raudhah itu jadi pintu swarga, sing kalau kawasan Masar itu dari ulama Arab. Nah, ini pas neraka. Lah itu musuh ora ngono omongan ngono nek diterusno ora ono bae. Padha ora. Paham jadi pencaman ngertos nama perdebatan jannah itu artinya perkebunan. Bustan itu perkebunan. Raudhah ya artinya apa? Ya kita maknani masalah suarga rokok sing poik dan ilmu takim. Mulanya itu penting ngaji Quran khatam. Sebab itu suarga sing kados suarga jingben iku Allah nyifati poik dan ilmu takim. Ini pun nunjukno bahwa jannah yang disebut teruskan penjelasannya pakai poik dan ilmu takim berarti orang kok jannah maknanya perkebunan. Tapi benar-benar nopo suarga. Ini penting kalau terangkan, jadi dengan jana ngaji Quran kok. Lapat jana kok tinggu biasa urusan perkebunan man. Awal-awalnya dari segi lupot, itu maknanya jana nopo perkebunan. Tapi jana-jana tinggal wasariku ilama firotin mirobikum wajannatin ardukat sama wasuaradu, maknanya nopo suara. Mereka jelas-jelas disifati, diberi penjelasan ardukat sama wasuaradu. Seluasnya suarga, seluas langit kalian nopo? Bukan terus akan itu masalah-masalah hukum. Wadrib lagu masalah hayati dunia. Wadrib lan gawe siro. Sojir tegese gawe siro. Lagu kedua kaum mikali tegese kaum siro. Kowe gawe masalah hayati dunia. Ing perumpamaan urip ning dunia. Utai jawab masalah hayati dunia makulun awalun makul sing awal. Karena ing koyo gini. Makulun tani, anjal nakang nurono itu ing makna sama isane langit. Bareng tak turono pas tarata mengko dadi campur di iklan mak, apa nabatul ardi, apa dukulan bumi. Taka sapa tegese dadi nopo rapet, bisa bagi nunjurin mak, apa nabatul ardi, apa pira-pira dukulan bumi. Inta jaja tegese campur apa mau banyu binabati lan tanduran. Mulane paro wa mengko dadi seger, utawa paro ya mengko dadi seger. Atau paro wa mongko nyegeri nopo mak wakat sunalan dadi bagus apa nabat pas kamu kok dadi apa nabat soro iki dadi apa nabat tanduran nabat niku tae boten tak lipatne siman iku hancur ya bisa menjadi mutafarikon ingkang hancur apa ada kira-kira bagian-bagiane nabat tadruhu ingkang niyok utawa menghancurkan ing nabat tanturuhu tegese ingkang nyebarno menghancurkan ing nabat waktu fariku ulang misa-misa ing nabat apa ya angin. Padahal bumu patu di bumu kaitan ngilang nopo riak ini lawan nakar. Al-makna tema anane ngene, subbiha dan serupa nopo dunya binaba dan kelan tanduran katane ingkang bagus, tapi kaya bisa mongko keling apa nabat. Patakat karo mongko dadi hancur apa nabat. Papar rokat rumangka misana ing nabat apa arya kuwi, tapi kira aten ari. Wa kana lan ana sapa Allah la kuwi sing ngatas saben perkara iku mutakiran dan sing boto kok diron sing kampus.
Almalu te dunya wal banu lan pira-pira anak lanang dinatu hayati dunya iku papaite penguripan dunya. Yo tak jamalu kang den gawe pae toko bima lan malan banu dia ing dalam dunya. Dunya mbek anak lanang nggo gagah-gagahan tapi wal baqiyatu sholihah. Wal baqiyatu te pira-pira kalimat sing abadi. Wal baqiyatu lan utai pira-pira kalimat sing abadi. Gak kene sing abadi. As-sholihatu kang layak terus. Kang pantes terus, kang nggih pokoke kang pantes terus, kang layak terus. Ya te al-baqiyatu sholihatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini kalau terang nanti masalah al-baqiyatu sholihatu. Terus ini mumpung kula eling kula menjanji kalian Pak Armanto ini mulai terus kula niku ninjang libur. Terus kula niku mriki namung ngaji malam Senin. Jadi untuk bulan ini saya ngaji hanya malam Senin ini gitu kula libur. Ya gara-gara ini kalau ketua tuh kuat ini kalau aku kudune niku nggih nang omah bagian tapi biasa iki kok ngaji lah iki tengah-tengah. Kulo wis nang tamu lah yo ono sing tamu. Jane iki sing tamu nih tapi. Kulo dari ketiga keempat yo ono tamu kok diporo, tamu yang cepu yang macam-macam. Gara kulo dan kusulan ansal gak ora. Mun badhe tangkep. Waduh, kenapa nang kulo nang tak hukum dulu kan. Ya akhirnya pulau mulai oleh. Nah, sama rokok ketemu nih ini. Pulau tiga dari baru ambil badan, enggak sampai salah mau naik usaha. Wong itu pulau yang kayak dokter kita salah mau. Mana? Tidak usah di pulau, tapi tidak salah mana. Penting kalau salah sih menjual aja le tahu. Pulau itu kiai kerana era karma. Berang mulai dia salah. Pak Yai bersekutu nih. Ya pulau gampang. Tinggal berapa badan ini. Tidak tahu beliau. Ya pura gambar, tinggal ngel kowe gak apa. Gambar ini. Jadi ora tau muni yo, pura ora tau. Pura gambar, tinggal ngel kowe gak apa. Gambar. Mohon terang lagi al-baqiyatu soalnya. Tapi sebelum ngaji di sini kok tengah kawan gagal sikap untuk mengartikan al-baqiyatu soalnya. Gini. Al-baqiyatu soalnya. Ini tadi kembali ke lungkot. Maknanya kalimat-kalimat sing abadi. As-solihat sing layak. Itu rata-rata ulama seluruh dunia, entah mazhab apa saja. Itu ngartekno subhanallah walhamdulillah. Mana di subhanallah maha suci walhamdulillah segala puji milik Allah. Ini rumah tenan. Misalnya kalau mlebu swarga. Kalau mlebu swarga kula krana ku salat, mergo ora tau zina, ora tau maling, ora tau mateni wong, ora tau nglakoni dosa gedhe. Sifat-sifat ibadah ini akan hilang saat di akhirat. Ya, sifat-sifat ibadahnya akan hilang saat nopo di akhirat. Karena sifat materi itu hilang. Misalnya pulau materi Zaid. Jika Zaid ini orang yang baik, maka status Zaid ini jenenge mati syahid. Setelah di akhirat, sifat saya materi itu hilang. Ternyata Zaid minta PT ini tetap urip toh, malah saya ini suara. Begitu juga masalah perkosa. Orang yang kamu perkosa kalau benar, ternyata dia ada di surga. Jadi sifat-sifat di dunia itu semuanya hilang. Begitu juga kalau misalnya sholat jadi orang sholat, madem kiblat, madem kasar, ini kabeh ora ono. Kowe sujud deh, sehingga ulama mengatakan ibadah itu sholat satu ya, pokoknya Allah Maha Suci. Jika ahli sunnah berpendapat, wong mlebu swarga iku ora krana ngamale, krana fadhile Allah, krana rahmate. Lalu orang-orang yang sholat itu keberatan. Sebenarnya kalau nanti gak ada cerita, memang nanti cerita tengah sini. Ada orang mulai kecil gak pernah mati ya, tak umur-umurnya doa. Ketika dia masuk surga, ditanya sama Tuhan. Ya pulang, kenapa kamu masuk surga? Ya wajar, kita kan gak pernah mati ya. Seumur-umurku kan toat saja. Ya pengen aneh, umur biru, 80 tahun. Ya wis warga 80 tahun, ngamal 80. Buatan Gusti, jadi jenengan swarga selawat-selawat. Salah muni krana ngamal 80 tahun swarga ya. Orang tahun. Kemudian, gue cukup berarti suatu krono fadole jenengan. Makanya ini pentingnya ulama ya. Dulu ketika kita kecil kita janggal. Kenapa yang kita sulit-sulit ngamal tetap suatu dari krono fadole. Mereka nak suatu krono amali sampeyan, berarti amali sampeyan 80 tahun, berarti suatu mau 80 tahun. Kan rugi bersama-sama. Lo mungkin, nak sampai suatu selawat-selawat ngamali sampeyan kan gak cukup. Ngamali mau 80 tahun. Kalau di suarga, selawase,
salah. Mulane kena kowe yakin swarga krono salat krono ngamal. Berarti nak umur 80 tahun berarti swarga. Paham ya? Ini pentingnya ulama, karena ulama lah bisa menjelaskan ini. Untuk orang neraka ya protes, Gusti kula nakale kan ya mau 80 tahun. Kafir kula ya mau 80. Kenapa nerakane? Selamat. Muka ana bare perdebatan. Sing mesti bener rono akhire namung kalimat subhanallah walhamdulillah. Karena maha suci Tuhan, termasuk maha suci dari kesalahan, maha suci dari kejanggalan. Orang itu misalnya pengen swarga kejanggalan, Gusti, orang pengen swarga, ngomong pengen rokok. Padahal takkan mawar yang pengen rokok, ini jiran leburan swarga. Oh iya, kalau pokoknya pengeran bos, gue macam gue bermulai janggal, janggal itu boleh, tapi nak protes, kau ya. Soalnya kuasa tiang-tiang mau jadi wali lagi, kebarang diangkat jadi wali malah janggal pengen. Mana kata cerita kalau sering ceritakan kita menjadi orang wali itu non rokok, malah wali apa? Non rokok barang ini bocor rokok terberikan Yahanan, tidak timur lagi. Mereka bagi mereka, paling elek muslim rokok berarti ngalam pangeran. Apa hubungannya neraka dengan Tuhan? Tuhan tetap baik-baik saja, walaupun rokok aku. Kenapa kan pun rokok? Ya salah ya aku kamu loh. Pintuan rokok yang buat dua ya. Jadi kepengennya butuh tapi rakyat tambah ya. Tetap aja yang mau jauh pengeran. Nah ini aku temu di Tuhan Allah walhamdulillah. Ya itu dia cara berpikir. Ya normal saja saya masuk neraka karena aku hamba dipaksa masuk neraka ya jadinya jadi penghuni. Nah, coba kalau saya Tuhan, Anda masuk neraka. Sehingga logika menyembah Tuhan itu ya logika yang sah orang ahli neraka, ya sah orang ahli surga. Itu disebut al-baqiyatus. Jadi mulai kalau nanti ngaji yang memiliki cerita, malaikat itu ada surga. Ini mulai pengiran tersinggung. Mereka malaikat itu keliru, caranya mau tasbih itu keliru. Malaikat yang ini, malaikat Jibril. Mulai kamu malaikat Jibril, malaikat ini. Kan malaikat yang ada papan atas, ada papan tengah, papan bawah. Papan bawah itu keliru, paham ya kok? Luar dari tenang. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Ini rumah. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Malaikat yang papan bawah itu roh nak catetane anak Adam sampeyan niku tukang gawe keru semua. Jika dia proses atas ja'arufiya mayusidufiya wa sikut wa nahnu tabbiru bihamdika wa nuqaddiru. Gusti bagaimana mungkin engkau punya keputusan Adam buat angkat jadi khalifah. Wong penggaweane anak turune Adam sampeyan itu tukang mengalirkan darah. Tawanan rusak dulu di hamdika. Pulau itu tak urip-urip maca tasbih jenengan. Nyucakno jenengan. Pangeran tak terima. Aku ora di bangku ya. Karena malaikat di sini jelas salah, malaikat yang ini jelas salah. Wong muni pangeran Maha Suci mestinya akan termasuk Maha Suci dari kesalahan, Maha Suci dari ketidakadilan. Tapi dia muni pangeran Maha Suci kok janggal keputusannya. Pangeran kok karo kali ini keputusan Anda salah. Ini bodoh karo orang mati yakin Allah Maha Suci. Lan pangeran tersinggung, cangkem malaikat. Mulane kena apa kula sering guyonan malaikat. Maksud kula boten Jibril, boten Israil, boten di malaikat sing iki lho, sing nate bantah pangeran kula, Pak. Sebenarnya tak protes malaikat. Karena malaikat ini ngawur sekali, sangat-sangat ngawur. Wong dekne yakin nek Allah Maha Suci, mestinya juga termasuk suci dari kesalahan. Tapi kali ini keputusannya Allah wis dianulir, mergo dianggap ora mati bener. Ora mati bener. Tapi dekne tetep muni, wa nahnu nusabbihu. Kulo nu maca tasbih, lha maca tasbih kok yakin apa ana salah? Malah ora trimo. Lan kena marah, maca subhanallah. Tapi ora samare pengen. Enggak salah Gusti, kok bikin saya miskin. Kowe kudu pede mendingan juga enggak salah kok bikin aku orang gila. Ya karena memang ya enggak ada kesalahan. Kudu yakin ora kok masya Allah Gusti, mun bener tadi nang kula marah. Dari pengeran jawab ya bener banget. Jadi kan as mau subhanallah, kudu yakin bahwa keputusan Allah tidak ada yang akhirnya tenang. Ini kita tafsir mulai. Malah dari malaikat ini pulau kan dendam. Sampai wajib dendam karena malaikat yang ini tahu proses pengen. Ya,
Akhirnya sendiri cerita-cerita nih, sendiri tafsir Munir. Ya, mungkin kita macam ini jelas, tapi orang ceritanya saking tersinggungnya pengiran. Kenapa kamu menuduh Bani Adam tukang bikin kerusakan? Enggak begitu. Bagaimana Bani Adam itu orang wedoan ya langsung dino, produknya wong langsung digasap. Ya pengiran aja, jangan. Tapi siap tak? Dia siap. Hasil terus harus marah itu di Jono. Di Jono pertama itu 4 orang masuk. Jika nafsu, pangeran sempat memberi penjelasan. Bani Adam itu mereka tak kayak nafsu. Kue solang mereka tak kayak siap bisa siap jika nafsu. Barang dicoba orang bumi 4 orang masuk tak mesti perkosa. Dari pangeran lumayan Bani Adam SMS-an malah parah. Wah pemanasan malah langsung. Orang baru berkota, dia tobat, istighfar, pokoknya jadi malaikat menang. Muga ada lagi orang itu. Dan pangeran untuk dilaknat, jadi jahroh. Jadi lintang kok. Ada kalau ngangkap lintang jahroh, simbol musibah. Berapa itu jilmaan, malaikat yang melawan pangeran harus naruh. Akhirnya itu gambaran. Kenapa Tuhan tidak boleh diprotes? Bahkan kesalahan kita yang protes pun salah. Itu tadi kayak ada orang ahli ibadah. Dia merasa kalau masuknya surga karena amalnya dia. Tapi setelah Allah memberi penjelasan, ya tidak apa-apa kamu masuk surga terowong amal. Tapi karena soleh 80 tahun, surga beliau 80. Kasihan. Bukan Gusti Krono pada lagi sana. Mana kalau menjadi kiai soleh nomor bukan turun rugi, mengajar dulu. Cuma itu so gede, sini biasa. So gede waktu, cemplung di sarung anget. Jadi, orang itu penjelasannya. Mengenai sampai wiridan paling mati, subhanallah, walhamdulillah. Dan boleh pengiran mau sampai nol. Mau suci, kalau nggak ada orang kafir, dilukuk rokok, nggak ada orang mukmin, dilukuk suarco, tiba menangis diri lah yang mau suci. Macam sing duit, ben menang-menangan. Dan sing duit, gue kalah-kalah malah lucu loh. Mengenai kalau ini orang santri marah, di sio-sio berdua, soal guru, tak omong. Uang kudu ngakoni ilmu. Kondisimu normal sekali. Normal dia sio-sio berdua normal. Betul. Ini ilmu kan mengatakan uang ora suka, mesti di sio-sio. Enggak gelai berarti benar. Uang ora suka sio. Teori juga mengatakan ana wong anyar dicurigai. Itu ya ilmu. Lah itu bisa wis kenyang. Jadi ilmu itu tidak ada yang meleset. Manula di konco nyai teng sarang teng langsung bermain. Pulau alim orang bani kiai ora arah dadi kiai. Tetap salah dadi anak-anak. Nah ini macam romo. Berarti selama ini kondisinya kan normal. Gergak bani kiai ora pati dadi. Artinya ilmu sendiri mengatakan demi. Jadi kalau misalnya marah di sio-sio uang, itu dia bangga. Alhamdulillah, di sodako ilmu benar-benar senang. Kenyataan. Kalau ilmu nak marah di sio-sio, ternyata benar. Kok mana aja? Kalau sesuai ilmu, kok jaga. Lo goblok, menurut aneh. Mulai tak ada itu berlaku itu. Lah, itu di sio-sio pertama ya agak berpokok-pokok. Nah, itu satu di sio-sio. Lah, nak gue nyo-nyo mertua itu lagi aneh. Itu di luar teori. Paham ya? Wong marah kok nyonya wong juga wah aneh. Mereka berono kiai sing ora ana kiai kok ngrum. Wah, tuang alimo koyo apa. Ya tiap daerah jonten bani. Tiap daerah mesti sono bani-bani sing undang-undang. Ya biasanya bani itu nak tepak alim kan wong sok gak nompo. Kadang kan saingane bani rapati ngalim sing ra bani. Alim. Ane paling susah jadi tonggo kulo. Sus. Udah nih ngalih wah, tak tampok balapor dan terus. Untungnya kalau nggak senengnya, jadi yang kayak ruang orang kayak nggak ada yang lecet dari teori. Misalnya ini Jakarta ke sio-sio, beberapa orang lain presiden, beberapa enam menteri di Jakarta ke sio-sio, itu wajar kan normal. Sehingga ada yang naik di sini Jakarta ke sio-sio mana? Presiden beberapa. Jadi nggak ada yang aneh dari sini. Foto kok, yang meskipun rokok itu aneh. Wajar dong, aku ramelok gawe neraka, yo ramelok nonton keluarga neraka wajar dong, kamu tidak kok nopo. Neraka tetap subhanallah walhamdulillah. Kowe nak pancen demen neraka iki dan tak jamin bintang. Tak boten golek ibu lawan. Tapi jelas nak golek kula ora ketemu ning neraka.
Tapi tak jamin kan neraka, nak mlebu neraka tak warai wiridane tetep maca subhanallah walhamdulillah. Jangan lupa, tetap konsisten. Karena itu al-kalimatun atau al-baqiyatus kalimat yang layak selawat namun subhanallah walhamdulillah. Yang kalau nanti matur nanti, kalau itu ulama tapi istighfar awal iso. Kalau istighfar kadang anti 100 bulan bulan. Tapi nak modal semua bisa bukan. Karena kadang istighfar tak pikir-pikir dong. Jadi pulau nah sampai masih istighfar. Tangan-tangan itu misalnya pulau. Astagfirullahaladzim. Ya saya memang merasa punya dosa dengan Tuhan. Cuma kalau itu sudah pada titik aku jangan. Kenapa saya pernah dosa ini? Malah pulau lain. Karena jangan-jangan aku protes tidak kodok dari pengen. Sajanya kalau sebagai kiai kita sadar punya salah. Sebagai ulama saya sadar punya salah. Sebagai manusia jangan. Cuma kesalahan tertinggi saya itu kalau protes pengiran. Nah, daripada merasa dosa terus protes pengiran atau orang pasti istighfar tapi senang beda kok. Pulau. Jadi itu masyarakat. Sama tak cerita ini bukti. Sholat itu ibadah terbaik. Itu istighfarnya itu hanya beda saja. Semuanya kalimat tasbih. Coba teman-teman misalnya Pak Rukuk, subhanallah, subhanallah ini kami 3 kali. Nanti tidak. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma fi samawati. Nanti yang ini macamnya milu apa milah? Milu. Ulun nanti saya kira wae. Ulun mau ngecek semua kitabnya Imam Syafi'i, Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i nak ngarokati ku milah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi. Terus ulun cek teng Imam Nawawi bacanya milah. Sampai ulama sarah-sarah itu nak maca bi fathil dan milah samawati. Sampai orang lama di truk dipaksil. Mereka yang main tuh, umatis kon nimil ayo lah film. Tetap mending apa? Lah akhirnya sekali pas itu lah kalah. Akhirnya kalau nak sholat kalau mending itu. Gara-gara kalah sampai konsensus. Kalah sampai apa? Kalau nanti jajal mil ayo malah aneh. Kalau jajal anak pulau kalah. Jadi, sampai mau coba sama. Wah, ya keliru pak. Apa guru keliru pak? Malah bantah dulu. Wah, ya. Tapi memang kalau riwayat Imam Syafi'i, semua riwayat di kitab-kitab hadis itu sampai orang yang difakir dan jelas. Jadi Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil majid. Mereka lapan mas, dan itu memang dibaca pasal semua. Subhanallah, dibaca Allah. Jadi rata-rata lapan masker subhanalladzi asra subhanallah. Lapan yang didesain masker itu memang bacaan awalnya mesti apa? Makanya aneh, nama masker juga jauh itu. Tapi berhubung orang banyak, ya yang waras yang aneh, Pak. Ya tapi aku terus ngomong itu. Itu benar, maksudnya ya orang salah. Tapi kalau mereka daerah ini, boleh nyatet itu. Boleh nyatet nomor. Jadi malaikat ya aneh saja kalau yang baca nomor. Malaikat yang papan bawah yang bidul wow, sering salah. Ada orang ada di santri-santri. Kita ini nanti duit jajan sini. Nah, ngomong kenalan si malaikat Mikail. Kita sekarang itu hubungannya dengan malaikat Mikail dibagi nopo. 10 tahun ke depan, mungkin yang kenal kita itu malaikat Israfil. Belum kan? Mongkak foto ini jamaah ngaji Pulau Bojonegoro yang mati nonton. Yang orang yang cuek, yang orang yang lorong macam-macam. Anak itu nangis. Yang mati ya aku gede. Ya sepatutnya umur-umur yang tadi urusannya dia mati. Karena mikir apa? Dan gendenan, sopa mati, bukan mati buat disini-disini, sebenarnya tua, entah apa aja. Jadi tak begitu. Ulang ya, tenang mau, biasa, dianggap soal itu nggak ada kematian dulu. Sumpah orang itu juga kok. Umur panjang umur, kan Nabi Ibrahim nanti itu, ya Allah, kalau panjang umur, dan pengiran nggak dibalas. Dibalas, kekasih pengiran, itu mau panjang umur, pengiran nanti balas. Di pagi pangeran sampai antina lo tamu wong tua untuk nentak di juga yang barang mangan anggur melek neh metu mangan anggur melek neh nopo ai gue langsung mlebu kamar ya Allah dak oh tuh kok di cancel sih nanti pangeran ora dijawab ana wong tua mertamu untuk nentak itu kaya anggur dipangan melek dipangan atau ya Allah dah jadi orang berpada jadi
Wah, yo gak apa-apa kan ati donga dibatalkan. Tapi juga mungkin ati batalkan apa? Ya sami gak wali pintu wali ra tau ngaji wae. Wali kok mlebu swarga dari krono ngamal. Iku wali ra tau ngaji. Mane diterus nang pangeran nak kowe mlebu swarga krono ngamal, ngamal 80 tahun di swarga 80. Bunga-bunga Gusti boten Gusti. Jare jenengan swarga selawat. Ya nek selawate butuh rahmatku. Mergo sing abadi iku rahmatku. Nak ngamal wis entek bar 80. Wabok. Mane sampai ngamal apik kaya apa kudu tetep yakin rahmate Allah. Sing abadi namung rahmate. Jadi lain sama juga oleh akhirat. Selain kalau nanti ditanya sama orang-orang yang nggak percaya Pak, katanya kalau sudah mati itu amal sudah tidak ada pengaruhnya. Dikirim doa tidak ada pengaruhnya. Tapi kenapa di semua hadis sahih itu ada syafaatnya Nabi? Itu kan artinya setelah alam akhirat itu masih ada intervensi. Katanya kalau sudah mati itu selesai semua. Iya kue selesai, tapi sifatnya Allah bisa mengampuni, sifatnya Allah bisa mensyafaati itu masih. Mergo Allah itu pensiun blok om. Sifatnya Allah itu pensiun. Allah yang akhir, tapi jadi sifat Ghafur. Allah yang akhirat jadi sifat Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Sing iso pensiun amale manusa dengan mati, tapi sifatnya Allah itu pensiun. Mane kalau mau coba buat baqiyatu sholihah, kalimat-kalimat sing abadi, as-sholihah sing layak terus. Allah layak terus juga sifat, mergo Allah ora ono sing iso mengcancel, iso membatal. Tapi nak kowe ra iso layak ngamal. Mergo anggere kowe mati ya ora wis gak layak ngamal. Kowe mati ya ora layak ini itu. Tapi nak sifate Allah layak terus. Mulane sing gara ibadah sesuatu subhanallah. Alhamdulillah. Paham ya terus. Iki penting kok. Kowe ngeten iki santai. Ngapa wong sing abadi ku ngamal. Soleh lagi job tuwek wae iki. Ono swarga ruwet mati ora gunane ngamal opo? Awan ini. Kamu soleh ana nek geger enggak kan. Soleh atau ngaji ini, Pak. Soleh atau apa? Lalu kalau bolak-balik ngambil lepas jenazah, mesti kalau cerita ngoten akan jadi tisu. Mohon maaf ini jadi diangkatan di nakal. Kalau jadi nakal kan, dia semua mati ini saya, agak bukti angkatan, mungkin di sepuluh pengiran. Ya orang sepuluh, tidak takut tuh. Sepuluh gue raisor. Kalau lepas jenazah lagi biasa gue. Kiri dulu suasananya, biar mati kalau dengar apa nggak ada, keluarganya harus mati kalau iwan ibu ya, keluarganya tenang. Oh, dan anak itu terus mendingan. Alhamdulillah bet bapak mati. Makin kuat oleh bapak itu, lapor kiai itu terus alhamdulillah bapak menolong mati iya jadi. Lalu jatuh ya, alhamdulillah bisa, udah ngomong alhamdulillah. Wah aneh-aneh anak jelas-jelas itu, ya berdoa bapak ya jelas, jadi anaknya gitu. Paham tidak tersebagian harus melihat penting. Mulanya ini keluar terus akan cerita. Ketika Nabi mau nyapa dengan orang jelas-jelas. Itu Nabi pertama apa? Fa'at judulillah, fa'akhir rusajidan, wa ahmaduhu bima'amidah, alamanadillah. Aku ketika mengajukan syafaat, kok tadi Nabi buat nyuruh syafaat, aku sujud dengan pangeran. Terus memuja-muja pangeran bima'amidah. Alamani Allah, sing diadari pengen. Jadi aku nak memuji pengiran. Itu sebagian ulama pujiannya Nabi pas sujud, sing orang-orang maksar pas minta syafaat. Jadi itu sing kita wajah tadi pas tahiyatnya. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu thajibatu illah. Senajan to niki mon akhirat jenengan tetep duwe sifat-sifat sing aku. Aku baru tak sing tambah apik wae. Jadi pangeran sifat tengah akhirat tidak bisa hilang. Sifat kita neng dunia ngamal hilang. Sifat kita neng dunia duwe dunia hilang. Sifat kita neng dunia duwe apa wae hilang. Tapi nak sifatnya Allah nggak bisa dihilangkan oleh akhirat. Paham ya? Sifatnya Allah nggak bisa dihilangkan oleh. Padahal sifatnya Allah termasuk kufur. Mana yang diingkat apa itu tobat mulai ngaji tobat. Mau ada lain paruan mau kasih suami uang naik mati sudah ada bisa tambah amali. Nah, uang mereka tambah ngamal, tapi Allah berhak nambahi, Allah berhak nyepu. Nanti kalau dia yang kemelan dulu, suatu saat orang santri anyaran tanpa. Ya, jadi nanti langsung roh itu nambahi umur. Padahal tak roh pulau, nantinya pojok-pojok itu biru. Jadi ini jangan kemelan, terus pulau kan jangan kemelan.
Iya, harusnya kota-kota itu dirubah, blok tapi kue yang itu merubah. Nah, pengiran musuh aja juga. Ya karena nasnya jelas, yang kuwa humaya sa'wayusbid. Kenapa bisa yang ku? Ya karena Allahu. Kenapa bisa wayusbid? Ya karena Allahu kan yang ku itu rusak toko Allah. Main perkara ya tahu kan ngertano toko Allah yang ma. Wayusbid itu lan iso netepno toko. Selagi domir itu Allah apa susahnya? Allah itu merubah, itu netepno, itu ngotak-ngatik wong Allah sing duwe. Ya enggak bisa kan kita kan? Man bener iki mah iya blok yo kocok-kocok itu rubah, ya sama itu rubah. Nah, Allah ya tapi wong karuan yang kuwo, Allah itu rusak. Maya tahu, wah yang yang kuwo maya tahu napa? Ya kalau Allah bisa saja, kalau kita itu kok itu merubah nanti kok. Misalnya bukan ben juga iso, baik soalnya. Tapi Allah ngetakno wis iso. Cuma nanti saya dulu. Ya tapi pancen nabi ora turun. Ratu gerak, pintu-pintu, mulai juga dan malah banyak perempuan jadi korban. Ini dipikir, pengiran coba. Pengiran dipikir, karena aku dengan alim aku, orang Mustafa dipikir. Dengan alim Mustafa, kusuk, ambil uang, jangan nangis, budina nangis ina. Malah Islam tutup, orang keceriaan sosial, orang keceriaan. Jadi kabeh dikersana Allah, ini kabeh mas. Eling-eling karena apa ono syafaat, mergo ngamali manusia kudu tapi sifatnya Allah ora iso kalah sampai akhirat. Ya sifatnya Allah ora iso kalah ben apa? Akhirat opo? Ora iso kalah pengiran. Tapi itu Allah nang akhirat dia tetap sebagai Tuhan yang berwayukun. Jadi Allah terserah nyepuro mau ngisap ya terserah pengiran. Tetap ya paluma ya sama Allah bisa melakukan apa? Masuk nyapa dia sudah Muhammad. Terus irfa rosta wasal tutok ya. Siraman sama itu jalur apa tak turuti. Jadi masuk nakawan atau nanti sholat di sapati suatu. Yo, terakhir terus empat. Man, karya apa? Sinten mawon sing wonten di sekolah garot ten minimalin lebokne swarga Gusti. Yo, pokoke harus sithik lah minimalin tak lebokne swarga. Nanti to jadi arang neraka nganti raine ra ketok jadi napa? Itu pangeran tidak terima. Separuh darah lama tak apa. Barangkali malaikat Jibril nyapaati, Nabi Muhammad nyapaati, orang hafal Quran nyapaati. Mereka ini cek rupa-rupa manusia. Kayak mungkin gosong itu aja roh. Tapi balik ini jadi arang, ini Nabi lah orang. Dapat Nabi orang ini tak hati sokai. Mengenai Muslim dan Bukhari. Pengeran ceweknya. Yasfaul Ambiya, wa yasfaul Auliya, wa yasfaul Mubatas, faul Malaikat. Sesuatu yang wa'ilah Rabbil Alamin. Iya, malaikat siapa hati, Nabi siapa hati, orang selesai. Karek aku sing burung. Ya pengiran lucu, karek aku sing burung. Wah, terus pengiran payak tujuh, fuhaman minan nar. Pengiran juga kobetan minan nar. Neraka sing panas dicekal oleh pengiran. Wes ora lupa menungso, pangling suwe dosa. Wes ora lupa napa? Wae pengiran, mergo malaikat lain ora iso ora ora teridentifikasi, Pak. Sampai pengiran jupuk, Pak Soda kobetannya juga paling nabil hayat. Paling kedua Pak buah jadi manusia tunggu suara. Dan setelah itu baru neraka ditutup. Terus walayak kofinar ilaman habat al-Quran. Dan tidak ada di neraka kecuali orang sing divonis Quran rokok selawasi. Ini gue ngomong sing kafir, wama, duahu, kafir dan zaman mati dalam keadaan kafir. Jadi kafir dan wama, duahu, jadi kafir dan mati dalam keadaan kafir. Itu manhabat al-Quran. Orang yang memang divonis Quran. Lah Quran itu siapa? Quran itu kalamu. Bolak-balik dengan tahun itu juga Allah. Nah, tentu kalimat-kalimat yang mengartikan atau yang menjelaskan bahwa Allah itu abadi, di sifat abadi, lah itu sing kalimat yang abadi. Disebut subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau ada al-baqiyatu kalimat yang abadi atau kalimat yang layak terus. Sifatnya Allah layak terus. Walillahil asmaul. Sifatnya Allah tidak terkalahkan oleh akhirat. Ya, tidak terkalahkan oleh. Tapi nak sifatnya kita kalah setelah akhirat selesai. Jadi wow, sampai jarang materi wong. Misalnya waksi materi Hamzah. Dia waksi materi. Setelah di akhirat waksi materi Hamzah buat. Dia buat yang waksi ketemu Hamzah. Lucu lucu. Lucu karena Hamzah tidak bisa disifati mati kan? Karena Hamzah di surga juga hidup. Mungkin ada tak materi berbuat. Dia kan nggak ada sifat membunuh kan?
Berarti status Hamzah darani dibunuh selesai. Setelah alam akhirat karena semuanya hidup. Paham ya? Berarti semua status di dunia selesai kan? Karena semuanya sudah hidup. Tapi nak sifat Allah Ta'ala tetap nopo. Ada ini disebut wal baqiyatus sholihah. Mulane kula maca teng Musnad Ahmad. Iku nak teng dene Musnad Ahmad malah dawuh ma billah dari kanjeng Nabi sempat tanya, sing darani beragama itu apa? Sing darani beragama itu apa? Qalu Allah wa Rasulullah. Jenengan sing berso ya Rasul. Qal al-billah dia antaqul subhanallah. Sing darani beragama adalah kamu melafazkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallah itu beragama. Nah, sekarang wong padha bodho iki sing lafadzno iku ya wong guru tahlilan. Sing gedhe tahlilan darani subit. Iku padha bindone sing lafadzno ya ora ora karepe, sing mone ya ora ora. Iku tak kok dalam wong minang bingung tak kok dalam wong. Menawi bilang dari itu ngawur. Lafaz kalimat thayyibah kok diponis elek ku ngawur sekali. Tapi sing lafaz nomor ilmu undangan ya ngawur pisan padha ngawur. Iku cukup kan. Lalu orang bermimpin tahlil kadang nanti sekolah-kolah, kus nyom baru kain tahlil, baru kus nyuwun terus mirip ramu. Ya apa baru kau berjalan mirip, karena ada tahlilan. Kita ini lucu ya, umat itu ditoleransi lucu. Kita pentahlilan, sing dia mau metu ngurus kita. Iya kan, metu. Mau pulang mau mantel mana? Ya biasa apa. Cuma baru kain cuma ya, aku nganom bukan yang marah juga sama marah kan. Oleh merangkani kita ini ngawur sekali. Kalimat sespesial ini, tapi kita ini enggak pernah menjiwa. Padahal kalimat suara alhamdulillah nabi kalau muji subhanallah alhamdulillah Allahu mizan wa Allahu ma baina samai wal nabi itu kalau muji subhanallah kalimat ini iso ngebai langit bumi. Bahkan ngebai mizan tamlahu mizan. Pengamal apa wae ora iso untuk timbangan sebenarnya masyarakat. Tapi nang lapat subhanallah alhamdulillah timbangan langsung kuat. Padahal di muka timai kalimatani kopi pakane alam lisan sakilatani bil mizan afibatani ilah subhanallah alhamdulillah sempodo guri muanto sing di omah nggo sita kelonang-kelonang. Sing jene merem-merem nggo bingung pisan ora ora. Saya itu protes betul, saya itu tersinggung betul. Masa kalimat spesial ini, tapi kita perlakukan secara begini. Lah sing rasa tadi kan yo lucu, menfonis ini bid'ah. Wong dilapatno kalimat thayyibah kok difonis nopo? Itu yo aneh kan. Jadi aneh ketemuan, Rasulullah aneh ketemu nopo. Nanti ada jutaan tahlilan tentang kalau sering ngajari santri, kan jutaan toko tahlilan dia terpala, tapi niati hitung dina atau batang porsi, itu lama kasih sih. Dia niati wiridan yang nongko, wiridan mesti api, mau wiridan yang ngomong, lagi wiridan yang ngomong, nak mulai ya wiridan yang ngomong. Memang kalau kau hitung dina, batang pulau dina, satu dina nggak ada dalilnya. Tapi kalau wiridan itu ya kodenya yang dibuat wae, termasuk yang ngomong. Cuma keliru nih wong amin wiridan pada orang mati, nak ngomong gak? Wiridan itu keliru, nah wiridan selawasi ya apa? Paham ya? Nanti dari bapak nanti ketemu di jangan-jangan. Pak Yai, jenengan kadang wiridan yang kuburan, dari toko wiridan yang kuburan. Aku nih ngomong ya wiridan yang di dia wiridan. Aku lo ingin ngerti jenengan wiridan yang kuburan, dari toko yang kuburan. Aku rawat kuburan, aku itu arti wah bumi ini pengiran. Kue wae sing rawat kuburan. Aku rawat bedane. Kabeh bumi ini, Allah. Dari Allah yang diwai kalau yang bumi ini Allah, kalau yang Allah aku yang diwai. Tapi ini jelas wiridan. Aku rawat kuburan, rawat itu bumi ini Allah. Kue wae sing rawat kuburan. Bingung deh. Mana ketemu wong nyamen itu kan nyamen bisa. Ora usah. Yang dia bagian musolihah tak ulama ijma. Itu artinya subhanallah walhamdulillah. Cuma sama cara baca coba malaikat sing bidol-bidol wae muni pangeran suci tapi janggal terhadap keputusan. Jadi cara malaikat jenengan itu maha suci. Cuma lebih terhormat lagi kalau yang jadi khalifah itu kita karena dia yang kalau mengguru itu ada pengeran tersinggung. Ini alamu malah dipermalukan depan umum. Adam dipinter no, malaikat dua blok no. Akhirnya malaikat tapi ambigum di asmaji. Jadi dengan aku pinter dikit jenenge apa wae. Mana barang-barang sepele, tes-tesane ora kok matematika, barang-barang sulit. Iki jenenge mangkok gelas ya barang ngono ora jenenge. Adam pinter urusan mangkok gelas juga anak turune pinter tenan perkara donya.
Oh di latihane bapake wong ngapal loh. Dunyo. Ini keterusan tak apa? Keterusan itu semua yang aja terkirim. Paham ya, terus kalau suwon ngapal subhanallah di jiwa. Ya minimal tak wiridan kula. Wiridan kula itu jalan pintas. Tapi diwarai kanjeng Nabi, jalan pintas itu diwarai apa? Suatu saat Siti Maimunah itu wiridan. Waktu riwayatin Siti apa-apanya Siti Maimunah. Dia itu wiridan mulai habis subuh sampai jalan lagi setengah 10, pokok tampang. Ketika Rasulullah datang dari masjid, ditanya, apa kamu mulai tadi baca tasbih? Iya. Terus mulai tadi? Iya. Jadi kanjeng Nabi marah, itu serasa suwe-suwe tak warai 4 kalimat. Dan ganjarannya bodoh beda tingkat suwe man, bahkan suwe dua. Itu Nabi marah apa subhanallah bihamdi ada apa? Qalbi wa ridho nafsi wa jinatasi wa bidatan apa? Di Nabi Raisa wujudkan subhanallah jumlah yang banyak. Semua jalan pintas diwarai Nabi. Pokoknya Allah Maha Suci. Apa saja yang diciptakan yang menunjukkan Allah Maha, apapun ciptaannya tetap subhanallah wa bihamdi ada qalbi. Ngobrol nanti ini pengalaman saya sebagai ulama tanpa bersaksi na Allah ono tenang terus enak aturan Allah itu. Misalnya tadi kalau sering masalah ambil buju masalah agar santri pulau lapor alumni perkara buju. Buju pulau bilang gus kok judes. Aku ada wong lanang butuh bujumu. Misalnya butuh ngelon, keluarnya akaruan terus piye? Itu ya kok pintu, mau pangeran wis pinter. Uang nak wedi ku ra tau, tapi yo kelai tambah wedi kok itu kok. Uang aja minta bojo kudune mengkerep ku aneh-aneh wae. Wes tak critani pangeran wis pinter, calon wong ayu rata-rata digawe sombong. Mergo wong lanang nak jago, nang disombong yo ilang. Wae lek dhewe raine koyo petek, sengane bidong-bidong mesti ku ilang sahabat. Anane tersinggung. Alhamdulillah ubat sifat tersinggung, sifat sahabat hilang. Kudune kowe alhamdulillah. Orang kok malah ngeluh. Wah, you sombong, ini aku karep ra kasil goblok. Kowe berarti tentang sunai pengeran. Wong tersinggung itu terus ora jawab, ora jino alhamdulillah. Tenang. Kowe dibujuk judes macam-macam. Wah, suatu saat kowe rapati sayang halal karo tangga-tangga. Kon sayang piye bojone judes. Tidak bojo mati angge rasane ditalano wong aneh. Itu enak dibujuk judes, rasane sithik-sithik sah. Kalau sebagai gue wayang, kaya-kaya itu tak. Wah, wajar, bujurnya judes, mulanya ditinggal. Wah, ini tak bujur bener, lorong. Sajanya semua sifatnya Allah yang kita alami itu sudah normal-normal saja. Kali itu ada di kiai. Orang yang abian, salam template, alhamdulillah, rezeki. Orang yang salam template, alhamdulillah, orang yang sakit, gampang kan? Salam template ya, orang salam template ini apa? Kalau orang yang bermati di sini, kalau Mustafa nggak mengerti di sini, kalau kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, terus orang yang bermati, orang kakek guru, alhamdulillah, nawantuk berarti orang tidak. Kenapa? Lalu itu bentuk rezeki, alhamdulillah, rezeki jangan hari rezeki puluh. Berganti rezeki, alhamdulillah, rezeki orang jinak kami ini nyala kita. Nah, orang rezekinya kan nggak ada apa. Sebenarnya mudah, beragama itu mudah. Yang mariannya itu dua nafsu. Aku cuma ariannya. Itu santri buku, santri orang-orang guru ini. Rezeki kok serap pengiran terang. Berarti rezeki kok enak, orang-orang putih. Selesai, padahal akhirat selamat yang awal. Orang bisa. Enggak ada bina Umar itu ramalan arah subuhan. Subuh banget, nak kira-kira mati, ramalan gimana? Kita kok, kenapa ada demikian? Ya, aku nanti ramalan muati kan mau mencapkan orang haramilah dari alam. Mereka ada orang bukikul maksudnya. Ibu mau haramilah jadi. Tapi nak mangan itu dalam keadaan waras, kalau sudah sedikit dihisap, mereka mangannya berlebih. Lalu mau kisah nyata, suatu saat di Sina Umar itu ikut peresmian ketika Palestina dikuasai Islam. Di situ ada Khalid bin Walid, ada Yazid bin Qaqqa, ada ini orang Romawi itu kalah. Maksudnya Romawi itu adalah cengkraman Romawi tentang Palestina. Bukan Romawi tadi benar. Dulu kan panglimanya Rustam. Ketika Romawi masih mencengkram Palestina. Panglimanya Rustam rajanya masih Yazid sudah berbahasa Arab. Nah itu Umar diundang datang. Karena acara kemenangan, pesta-pesta, Khalid bin Walid itu semangat. Karena untuk presiden Umar itu presiden datang dari Madinah, makanannya itu semua.
Jadi Umar datang bertanya, makanan seenak ini itu untuk siapa? Ya khusus untuk kita, maksudnya presiden dan para panglima. Fa'en ali fuqara muslimin. Lalu orang-orang fakir itu gimana? Di luar ya sudah makan. Jadi Umar, tidak itu maksud saya. Kue kok pesta-pesta ini itu piye? Wong marah-marah itu berperang alam Romawi cuma mati wolong itu bener. Jadi kalau sebenarnya tak mantan preman, jadi ini bisa tenang ya. Mau Umar mau dahar mawar yang enak, mereka untuk swarga walau umur jangan. Lah Umar malah nuangin. Iya bejo sing mati terus swarga, kita malah mangan, akhirnya rawan kita rawan swarga. Berkuang itu kabeh itu ramalan. Jadi atur yang mati langsung nopo. Ini iki gara-gara kita urip roe pakanan. Nah, pakanan itu buat pangan si orang kita. Mau harus ambil cara kowe lari wahab. Ini juga kamu ngambil tidak senang mana. Tapi nak ulama mereka ngomongkan pangan. Itu mama itu tuh makan pangan. Aku dah sampai sampai di mana. Mereka sudah di surga, tapi kita mana? Berarti nantang tidak, nantang apa? Itu sebenarnya walaupun alun nayoma izin anin. Semua nikmat mesti Allah beri. Karena Rasulullah itu suatu hari nggak makan sampai 2 hari, hanya makan kurma sama air. Wong Arab ajarannya al-aswajan juga hanya makan kurma dengan air. Gak tahu ini mangan apa sair itu bisa bikin beras tapi gandum, tepung gandum, lebih dari roti itu sair. Sama wong Arab sebenarnya makan daging kambing. Sudah 2 hari nggak makan terus beliau jalan-jalan diambil Abu Ayyub Al-Ansori yang sekarang tanahnya jadi masjid Madinah termasuk milik beliau, milik Doha Abu Ayyub. Bareng disuguhi jalan, beliau sempat makan beberapa puluhan, waktu riwayat itu 30-an terus berhenti. Sudah ada makan 2 hari baru 30-an berhenti. Abu Ayyub kan agak kecewa ya, beliau menyediakan begitu spesial Rasulullah ternyata berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Ini daging kata Rasul, ini daging, ini sair, ini susu. Kenapa ada nikmat sebanyak ini? Ini semua nanti diaudit oleh Tuhan. Kenapa sama kali ini? Berhenti. Beliau baca walatus alun nari umaidin alim. Dan sungguh semua manusia dimintai pertanggungjawaban atas semuanya. Teman-teman di kiai rapat dihormati, wah malah enak orang wanita. Orang pada orang salam membeli, malah enak orang wanita. Jadi nak salam membeli gue syukur, dan para pangeran nak orang gue syukur, berdoa orang nopo. Nanti bujur nurut ya syukur, boleh nurut. Nak judes ya syukur, nak kapan-kapan gue wayo, rapat di salah nopo paham ya. Setidaknya nak tambah judes, tambah merah tambah itu bagus. Jadi gue enak, bujur turun lekor, gue sinau, gue dah. Nah nanti jawab malah rasa hati. Jadi gampang, tapi kita ini kepinginnya itu menangan, dipek menangin apa? Ya itu semua hari rusak, agama agar nuruti nafsu mesti apa? Sampai tetes nih al-bagian soleh, hati pulau jajan, pokoknya lapas ini spesial. Nabi namuji subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Kalimat ini iso ngebang-ngebaik dan banganan yang akhirat, nah iso ngebang-ngebaik antara langit dan nopo bu. Tapi nak orang dia itu kota tahlilan semburi, tahlilan dengan bahasa bersemburi, wah semburi. Saya paham ya, terus kalau semua ngaji itu dijiwa. Yang penting dengan akhirat, orang itu ngelapat kalimat dia kecuali al-baqiyatus. Ini disebut dakwah dia subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qudiya bainahum bil haqqi ya tetap wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ning swarga ya tetep muni alhamdulillah rabbil alamin. Ning ora master kalimat sing layak yen namung wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mumpung kalimat itu bisa kamu lafazkan secara sadar di sini, latih terus. Sehingga ketika nanti di akhirat kita sudah familiar dengan kalimat. Karena ini benar-benar dan yang sangat kosong itu. Tahlilan juga geruduk. Semuanya mau gabung 100, fadilah ini saja ini betul perlu kita. Tadi nanti nyebut itu kita, subhanallah alhamdulillah tamla'ul mizan. Tapi dia dijiwai kasus pulau tadi. Terus coba malaikat wau. Malaikat yang musuh pulau wau sing temu. Rodo curi. Jadi malaikat kelas-kelasan nih, kasus yang sujud Nabi Adam boten purun, boten kok Jibril, Mikael boten. Malaikat papan atas boten nanti salah. Berarti malaikat kan sujud terus rodo bantah, rodo kon tidur rodo bantah malaikat.
Ya wow, sing kelas-kelas bawah wow, tapi di tes pengeran boten dulu semua. Gua baleni malah ya namane iki wal baqiyatu te kalimat sing abadi. As-sholihatu sing layak terus. Karena apa kok layak terus mergo terkait ambek sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya te al-baqiyatu sholihatu subhanallah. Kalahan muji Allah walhamdulillah. Lan tetapane puji kulilah kagungan Allah wala haula wala quwata illa billah. Wala haula lan ora ono daya sumingkir iku maujud anil maksiat. Ora ono sing iso terhindar saka maksiat. Wala quwata lan ora ono sing kuat nglakoni ibadah. Ora ono kabeh iku illa billah kecuali kelan pertolongane Allah. Kowe nganti ora maksiat ya ora kersane Allah. Kowe iso nglakoni itu ya ora kersane Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Al-baqiyatu sholihatu khairun iku lapat sing apik to barang sing apik banget inda rabbi kamu duwe pangeran sira apane sawaban apane ganjarane wa khairu lan duwe apik apane amalan apane dadi angen-angen kowe nak sering lapatno bagian sholihat iku lapat-lapat sing penuh harapan sing bisa diandalkan nanti kowe nak sowan pangeran khairun inda rabbi katawa wa khairun amalan masuk ke perkara yang mulu kangen-kangen gue emak, yang mulu kangen-kangen gue emak soalin karo manusia. Wae julan arep-arep sapa wong gue emak indah wae alam gue wong. Pun kita nanti untuk bulan ini kalau minjam libur kalau ngisi pelajaran. Dia tamu kalau di kota enggak ada cuma di tawarannya kok. Tawarannya kok betul-betul orang yang ngomong. Saya kalau perai bukan burung. Kalau karena ngaji itu senang sekali. Kalau pada mantu-mantu biasa yang psikomarasi dia tetap nopo. Kodawi nabi itu ekstrim. Kodawi nabi al-alim wal muta'alim syarikani fil ajri. Syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irina. Wong alim be wong sing belajar padha-padha wong alim. Wala khairu fi sa'irina. Liyane iku ora ono nopo. Api al-alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irina. Wong alim lan sing belajar padha-padha wong alim. Liyane iku ora ono. Kalau bayangkan, orang wong alim itu ilmu itu entek. Ilmu berapa? Pun tak ngandel. Ilmu itu akhirat itu tidak menarik dan tidak kelihatan. Kalau tidak ada ulama yang berkampanye terus bahwa akhirat itu ada, karena orang sudah materialis. Mana wong alim semua ngomong. Ya kata subhanallah alhamdulillah kan kalau ada LSM itu gak real. Yang penting ya keimanan fakir miskin. Wah keimanan fakir miskin gak real dua. Ora kok keimanan kuwi dikeimanan wong liya. Kuwi lho mau dadi mertis sak dunya wong sing liyane tetep mah. Enggak ada jaminan nek sing keimanan ku. Cuma tepaan kuwi sing keimanan saiki mengklaim seakan-akan nyelametno fakir. Zaman kuwi cek mercet, zaman kuwi ora ngekeki fakir miskin yo wis. Mana? Tapi keimanan fakir miskin kan penting. Yo penting mergo perintah Allah ora krono teori. Nak krono teorimu malah menjadi tidak penting. Karena gue tidak tua, enggak berat kamu punya teori. Nah kita orang yang ngurus, lalu mereka yang ngurusnya. Pengiran malah tersinggung, ngurusnya apa? Mulai bisa gue orang lomo ya kemangan. Zaman gue orang proposal LSM yo, cangkemmu, jadi orang yang ngurus kita lalu siapa lalu biasa, semuanya ngurusnya pengiran. Ngomong orang tahu kan. Gue jadi kiai harus ada mati yang kiai siapa umat besar. Zaman gue jadi kiai umat ya baik-baik saja. Mungkin nggak ada mati malah tambah baik. Karena problemnya sudah ada LSM itu orang yang fakir miskin tidak benar. Itu mungkin dapatnya lebih banyak dibanding DKI. Wong pengurusnya itu agak dibanding dulu. Mau yang ngoco. Yayasan dia tuh yang mangan kokono, dari pengurusnya yang alhamdulillah yang mangan. Gue rasa kok tuh. Apa umum ada suatu dia yang ngomong, lah kalau bagi kita lalu siapa? Pengeran dong. Aneh-aneh. Itu tahu itu kudu lama, murid-murid kudu lama. Ya, murid-murid kedan kok. Mengenai manusia, wong sufi nak gambar manusia ngene. Kok pernah gambaran sufi? Manusia itu Protestan zaman kan. Karena manusia akhirat itu koyo kita saiki. Saiki ning dunia jenenge akhirat. Lah dunia pada zaman kuwi ning kaya. Zaman kuwi ning kaya itu protes betulnya. Ya Allah, kenapa ada tangan dan kaki? Ruang saya ini terbatas. Buat apa kaki bisa jalan? Buat apa tangan? Walau itu cekek tangan. Wong lengkap ning kandungan ini. Jadi alat kelamin nopo dikira musuhe ya. Protes. Karena
Kita pernah didesain sempurna, tapi posisi tetap neng. Kita nggak tahu fungsinya zaman kita jadi janin. Nah, setelah kita lahir, ternyata tahu tangan ini untuk ini, kaki untuk ini dan seterusnya. Begitu juga akhirat. Kita sekarang protes, kenapa kita ada? Tapi nanti demi akhirat kita ada. Ternyata tangan kita, kaki kita, nopo badok kita jadi bersih semua nanti nopo. Terutama hati. Nah juga mana kalau nggak kita siapa malah merusak tahu. Ngomong dino itu gede gak karuan. Pak, sosial lagi seminggu gede. Kalau dia ini wiridan saja itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ini ngurusi fakir. Wiridan bukan menyelesaikan masalah gimana? Ngomong larang itu yang mengira kabel di juga begini. Kalau misalnya sesuatu cukup, ya berarti rapati mu'min. Karuan urip orang rasa cukup, jadi kelakuan wong toma, itu apa toleransi. Pikirannya wong salah, pikirannya wong apa? Jadi sampai jangan pernah mentoleransi sesuatu yang merusak tauhid, yang merusak tauhid. Mana bener lagi nabi, urusan tauhid nabi mesti ngendikannya elek, senang. Kalau merusak itu tadi pernah saya tambahkan, ono untoni budikan. Padahal nabi berteori kalau ono penyakit menular. Wong Yahudi ngerti, nak budikan menular di onto Arab di Jazirah jadi nopo? Budikan, orang Yahudi. Mas, kamu teorinya salah. Ternyata untuk yang budikan ada Jazirah yang waras jadi budikan. Jadi nabi lalu yang Jazirah budikan pertama. Ya pengen sama, masalah fakir miskin juga gitu. Gue saya ini umur tahun 10 tahun, melok LSM atau apa, terus itu ngurusi fakir miskin 10. Saya ngurusi fakir miskin itu umurnya 10 tahun, berumah masih 3 bulan. Lu 3 bulan kok gue ngerosok mau mati di juta, lalu udah 10 tahun sebelum kenal gue, reputasinya tuh. Reputasinya Tuhan ya. Kamu jadi pengurus LSM ya, yatim piatu, ngurusi lagi setahun, jalan, terus tangkemu LSM. Kalau tidak kita, fakir miskin saya ini umurnya 7 tahun. Gue merumahkan lagi setahun, kan pernah 6 tahun hidup sama kamu. Sama saya lagi, tapi itu salah. Kan pernah 6 tahun sama kehadiran kamu kan? Toh baik-baik. Malah orang yang ngedol, ya. Malah kekenal gue, keyakinannya kamu juga. Orang sama, nanti ngamal saja. Orang ngomong kalau tidak kita, lalu tauhid itu geman terus, tetap subhanallah walhamdulillah. Mulai jenengan ngandel. Mana ada ulama yang ingkar sama yatim piatu. Meskipun saya ada pendapat, tapi ada benarnya. Alasannya kan, yatim piatu itu warisnya itu pasti balik sesuai urutan dalam paroket. Saya ulang lagi, sesuai urutan dalam sehingga kalau dibiasakan sesuai urutan paroket, nama saya yatim, sing salah ya Pak Dini, Pak Lidi, keluarga. Tapi kalau kulino diambil yayasan, nanti Pak D itu tidak bertanggung jawab. Padahal secara genetik, orang itu tetap nyaman dengan pernah keluarga. Buat toko kaya opo, orang lebih nyaman dengan tidak di Mesir, di Timur Tengah, bahkan di Jawa, di Indonesia, banyak juga ulama yang tidak sependapat. Ada yayasan pakai miskin yang tinggi, biar sesuai urutan dalam parok. Misalnya di kampung saya, kalau ada orang yang ada nangi Pak D maliknya. Aman satu rumah kan. Yang jelas kewajiban pertama itu pada Anda. Soal saya bantu ya lewat jenengan. Disebut waliyun yatim. Nama waliyun. Tapi kita sekarang salah kaprah. Seakan-akan yayasan itu lebih berhak. Karena sudah menfonis, wah Pak Jepali paling gak ngurus. Kamu jangan menfonis orang lain begitu. Kadang wong sawangan yang abangan gak peduli. Ternyata ambil ponaan juga sayang. Wong nyata ini berjubuk umur 4 tahun. Berarti pernah melewati masa 4 tahun anak ini hidup. Sing ngurusi sapa? Pak Dipalenya kan? Belum gitu, rata-rata diambil kan 4 tahun. Berarti kan pernah ada masa 4 tahun jurus Pak Dipalenya kan? Kenapa? Karena ada butuh biaya tanam orang fakir miskin berjubuk. Kok tidak saja setelah kumpul keluarganya lebih baik. Ini enak berkumpul keluarga. Misalnya mana yang paling kalau mulan, saya paling boleh sudah tidak pakai mulai bosan pindah paling. Nah paling 14 dengan. Kalau Jawa itu dulur kandungnya paling, dulur misanan gitu kok. Malah enak gendeng. Gue dilalang gue orang misalnya di butuh konco bulanan, juga dengan anak wong juga bergantung dia. Karena konco bulan
Sehingga secara interaksi sosial lebih punya harkat martabat karena sering dibutuhkan, sering apa? Tapi saat ini salah kaprah, ide kasus lo salah nongak. Tapi kalau siap nanggung kitab, jadi nak tambahan percaya dari Quran, yatim piatu itu tetap hak pertama itu keluar. Urutannya nggak diurutan haram. Ya akul am, ini kok am, utawa dulu ibu kok. Wong haram nak darah ini dulu bapak amun, nak dulu ibu nabo. Ini penting kolaborasi. Nah itu fenomenanya itu rupa. Sistem Quran itu hilang. Sama tahu sama, nyatanya sampai jumbo. Ini umur 4 tahun, 5 tahun. Jadi ada masa 4 tahun, 5 tahun tanpa kehadiran Anda, anak ini baik-baik. Kalau bayangin, misalnya Pali jadi anak umur 7 tahun. Apa jajan, dan konco akrab untuk misalnya. Berarti kenyatimnya kan misalnya itu. Julanan bareng, main bareng, kan asik. Saling membutuh. Kemudian nanti warisan sedikit-sedikit, misalnya di pare rumah atau sawah. Sehingga ada kompensasi tertentu sesuai kearifan lokal. Tapi kalau diambil yayasan, itu kan terus ruwet. Semuanya proses. Ya tidak apa-apa, itu tetap baik. Tapi jangan mengambil alih hak-haknya keluar. Sunwaul arham ibadilum awla ibadin di kitabnya. Bagaimanapun yang ada unsur rahim itu lebih yang ada unsur rahim itu lebih apa? Nah, sampai ada di unsur itu berasa di pengurus konten-konten. Nah, nyumbang Pak. Tapi cara pulau ya, cara sampean betul nih betul apa? Tapi sebenarnya anak akhirat ketemu pangeran cocokan. Bener sih. Napa? Lalu ini kan urusan-urusan hisab. Siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap pendapat? Kami belum semua penjinan beriman, pokoknya juga sudah alhamdulillah. Kalau yang fakir, yang miskin, yang yatim tetap untuk rezeki. Apalagi kalau mengikuti aturannya Allah, ini hak-hak keluarga dikasih. Nah, setelah keluarga itu tidak benar dan terbukti tidak benar menyia-nyiakan itu baru wajib dikelola oleh Baitul Mal atau orang Islam yang mampu. Tapi nunggu bukti nyata bahwa keluarga tidak betul atau bertindak anak. Tapi selagi tidak begitu, tetap paling berat nopo. Yang ada unsur nopora. Ke ulul arham itu yang ada unsur nopo. Sama tadi Nabi Muhammad itu nabi. Ada yang kamu. Wong ora kaget, sing rumah itu musuhe, rumah-rumahnya Abu Lahab. Sing rumah kanjeng Nabi itu. Karena ada unsur rahim, ya semua yang Abu Lahab itu. Sampai kanjeng Nabi bareng jadi Nabi. Abu Lahab dicap mlebu neraka, tetep ngajokno permohonan. Mpun akan Gusti ini sing rumah kula, minimal dino Senin itu diringakno mergo sing rumah. Akhirnya dia awak tidur. Khusus dino Senin Abu Lahab keringan ati. Sampai ini fasilitas kelahiran cinta. Fasilitasnya kelahiran cinta. Itu menunjukkan bahwa apapun jahatnya rahim itu tetap juga empati. Nyatanya Abu Lahab keluarganya sudah rumah itu. Wanita Al-Fatihah. Ya, kenapa juga. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi.